Gimana latihannya tadi? Aman? Katanya yang pertama cepat sekali. Makanya 10 kali pengulangan. Iya mas. Terus meditasinya Isinya apa mas? aman. Tidak tahu. Meditasinya Aman mas. jadi kata pembuka tadi yang awal tadi ingat ya, dalam pergaulan seperti itu benar-benar harus bisa kita membawa diri ya. Dan untuk bisa membawa diri harus tahu diri. Dan untuk supaya tahu diri berarti harus mengenal diri. Dan untuk supaya mengenal diri berarti berlatih diri terkait ketuhanan. Jadi tidak ada sesuatu itu yang bisa tergerakkan dan tersempurnakan tanpa latihan Tuhan. Biarpun saat ini orang-orang itu fokus kepada duniawi, pada titik akhir nanti akan mencari Tuhan. Pada titik akhir mencari Tuhan. Setidaknya nanti pas sakaratul maut mau mati. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman atau siapapun yang ingin belajar mengenal diri menuju kepada mengenal Tuhan, yang usianya masih muda atau belum tua sekali. Jadi mulai dari sekarang hadirkan diri kita, trigger diri kita untuk senang berlatih atau mencari tentang ilmu kawarok atau ilmu kebahagiaan. Jangan sia-siakan, karena makin ketuhanan itu nggak gampang. Kalau dimulai dari usia muda berarti yang harus terbersihkan itu nggak banyak, karena begitu kita akan spiritual tua untuk menuju kepada suci itu, apapun yang belum murni, yang tidak suci selama ini dibersihkan. Makanya ada orang mengenal Tuhan sulitnya minta ampun, karena sebelum dia mulai melangkahkan kaki untuk mengenal atau menuju kepada Tuhan, banyak dosa itu harus terbersihkan. Nah, itu kadang-kadang orang mulai proses perjalanan jatuh bangun sesuai dengan dosa-dosanya dia dari mulai lahir sampai start dia mengenal untuk belajar ketuhanan. Makanya beruntunglah yang belajar ketuhanan dari muda. Nah, makanya kalau yang muda-muda belum hadirkan untuk mengaku. Bagaimana caranya? Dan dalam mengenal Tuhan ini kita juga tidak boleh permukaan, hanya ikut-ikutan agama. Waktunya sembahyang, waktunya ke gereja-gereja, waktunya ke pura-pura, waktunya ke kelenteng, waktunya ke masjid, habis itu pulang udah nggak boleh begitu. Harus ada pendalaman. Kalau yang tersebar yang dilakukan oleh orang banyak ini kan secara umum, rata-rata umum, harus kita dalami sendiri. Sendiri. Dengan cara apa? Ya mencari guru ya. Kalau nggak bisa sendiri, mencari guru teman. Nah itu salah mas, tidak, itu udah benar. Yang sudah disyariatkan itu benar. Cuma harus kita dalami. Jangan puas hanya melakukan ibadah kewajiban yang itu saja. Harus tidak. Kalau nggak ada pendalaman ya hanya begitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Lainnya nanti apa? Pengguguran kewajiban. Hanya melakukan selesai, sudah dikerahkan, tidak boleh. Karena untuk mengenal Tuhan itu secara ibadah pribadi masuk dalam diri juga iya, di luar masuk dalam diri, dalam pengamalan keluar juga itu ibadah harus dilakukan. Nah ini kalau masuk dalam dirinya nggak bekalnya nggak kuat, yang mau kita tebar keluar itu apanya kan nggak tahu. Makanya benar paham ya. Satu itu terkait latihan tadi, itu di rumah dilatih, jangan hanya pas latihan saja, di rumah tidak dilatih. Sebisanya apapun materi yang dikasihkan di rumah dilatih.
sebisanya, kesempatan. Susah mas, ya kalau ada niat pasti ada jalan. Kembali lagi, kalau ada niat pasti ada jalan. Niat sudah ada mas, aku nggak jalan-jalan, ya, sebesar apa niat kita? Kok ketuhanan sih mas, dan nanti kerjaan saya gimana? Sudah, kalau kita ini mengerti akan laku kehidupan, laku hidup, lakukan aja semuanya karena Tuhan. Nah itu urusan saya, nggak usah mikir. Tapi saya sudah melakukan, masih dapatnya sedikit. Nah, berarti kadar keimanan kita dalam bekerja kepada Tuhan ataupun kita itu mengabdi kepada Tuhan itu ya sedikit itu, ada yang sedikit. Kalau hanya 10% dapatnya kita dunia ya 10%. Kalau kita maksimal 80% ya apa yang kita dapatkan 100%. Intinya tidak mungkin kalau kita kenal sama mengenal Tuhan, jalan mendekat Tuhan. Oh, Tuhan itu maha kaya, maha sugih, maha segalanya. Nggak usah minta aja dikasih. Diumpamakan saya itu orang kaya raya, teman-teman melakukan apapun demi saya katanya. Kamu datang jalan kaki ke saya, kamu nggak minta motor, tapi kamu selalu baik sama saya, dekat sama saya, mengingat saya terus, bahkan nggak mau lepas sama saya. Saat kamu pergi sendiri jalan kaki itu kamu tega. Apapun kebutuhanmu saya tahu, pasti saya kasih motor. Nggak usah minta pun saya kasih. Kesalahan banyak orang mengenal Tuhan itu karena kebutuhan. Nah, saya dekat Mas Joko biar nanti saya dikasih motor. Saya dekat Tuhan nanti sembahyang sama Tuhan supaya dikasih kerjaan. Ibadah sama Tuhan tuh jangan hitung-hitungan ya Pak. Itu menambahkan keyakinan, menebarkan keyakinan. Seberapa keyakinan kita? Nanti dampak daripada aktivitas kita itu menyatakan Tuhan satu. Yang kedua, dalam sikap pelatihan ini di luar yang perlu teman-teman jaga supaya tidak luput adalah jangan mentang-mentang. Mentang-mentang itu bahasa Indonesia ya mentang-mentang. Kalau di leluhur Jawa itu ojo demen. Makanya Mas Joko selalu bilang apa? Para leluhur kita itu sudah mengajarkan ilmu-ilmu kebaikan di muka bumi. Ikuti leluhur kita di agama, leluhur kita di adat. Itu mereka semua mengajarkan kebaikan. Yang membawa agama, membawa organisasi, apapun kelompok apapun itu beliau yang di TV itu mengajarkan kebaikan. Nah, makanya ikuti ritmenya. Makanya kenalilah ajaran leluhur. Untuk apa? Untuk mendapatkan wawasan, pengertian, dan penyikapan yang luhur pula dalam menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur, agar menyatu yang maha luhur. Yang maha luhur siapa? Itu Tuhan. Leluhur itu adalah sesuatu yang luhur. Ajaran yang mereka bawakan sesuatu yang luhur. Para pendahulu kita yang mengatakan tentang keluhuran budi pekerti dan kesempurnaan. Jadi itu makanya leluhur kita itu mengajar tidak jangan mentang-mentang kaya, gitu. Mentang-mentang apa lagi? Mentang-mentang punya motor, akhirnya bersikap arogansi. Mentang-mentang punya pacar cantik, gitu, akhirnya pacar temennya diejek. Mentang-mentang istrinya cantik, mentang-mentang suaminya ganteng, merendahkan yang lain. Jadi mentang-mentang itu masih dalam apa namanya, dalam sifat. Dan nanti setelah muncul itu
berupa sikap. Nah pasti anaknya itu munculnya ego. Dari mentang-mentang itu menjadi pribadi yang egois. Akhirnya melakukan apa-apa itu mentang-mentang punya jabatan, akhirnya ngomongnya sak gelem dhewe. Pamrihnya apa? Supaya dipuji. Tapi sikapnya pasti arogansi. Mentang-mentang titelnya S1 MM SHNI, di belakangnya ada H lagi. Mentang-mentang. Itu akhirnya sikapnya nggak bijaksana. Mentang-mentang ilmunya banyak mentang-mentang. Makanya mentang-mentang ini terkait dengan 4 hal. Satu terkait dengan harta dan kekayaan. Ini akan membuat orang bisa mentang-mentang. Ya kan? Yang kedua, akan mentang-mentang punya kedudukan, status. Nah, teman-teman juga mentang-mentang punya anak didik. Apa doa yang mentang-mentang? Sehingga cara mendidik itu enggak bijaksana. Kita bikin, dek, jungkir. Mentang-mentang sih. Yang disadari egois sifatnya dan akan membuat sakit hati orang itu. Dalam didik itu jadi pendidik lagi sama. Jadi teman-teman akan melahirkan pendidikan yang terus dosanya panjang. Apakah mentang-mentang itu juga hanya selain kedudukan apa? Tadi asmara tadi. Gara-gara asmara itu bisa mentang-mentang istrinya cantik, istrinya suaminya ganteng, bapaknya cantik. Itu juga bisa membuat orang mentang-mentang dume. Kalau luar Jawa mengatakan dume. Apalagi mentang-mentang ilmunya banyak, kesaktian. Jadi dimaksud kesaktian itu bukan berarti kita bisa matahin es batu, bisa terbang. Bukan hanya itu, ilmu pengertiannya kita banyak. Yang dimaksud kesaktian adalah ilmu pengertian, karena kesaktian itu adalah ilmu. Jadi orang itu bisa terjebak mentang-mentang gara-gara apa? Harta, kekayaan, kedudukan, status, SHMH, SNI, depannya ada hanya lagi ya. Jabatan sebagai pengurus satu organisasi apa, agama apa, itu bisa mentang-mentang. Asmara dan ilmu pengetahuan yang luas, atau ilmu pengetahuan benar-benar yang bisa tabir, bisa membaca mentang-mentang target, itu mentang-mentang. Ya, nanti lahirnya apa anaknya mentang-mentang itu? Ego. Sikapmu akan menjadi orang yang ego. Segala macam yang kita melakukan mentang-mentang itu akhirnya kamu pamrih. Maka yang kita pamrih itu penting, makanya penting. Nah, kita taruh gaji dalam bersikap. Apakah hanya orang itu? Tidak. Orang miskin bisa mentang-mentang kan? Mentang-mentang miskin ngomongnya sembarangan. Saya ini orang susah. Saya ini orang miskin. Lu orang miskin mentang-mentang. Mentang-mentang kaya masih miskin dan mentang-mentang. Jadi sikap ojo dume, sikap mentang-mentang itu ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang bertitel. Ya, tadi Mas Joko bilang katanya harta kekayaan loh. Karena tidak punya harta kekayaan itu mentang-mentang. Karena nggak punya pacar mentang-mentang. Saya itu nggak punya pacar aja tidak cengeng. Nggak punya pacar nggak cengeng. Nggak punya pacar bangga. Saya tuh bujang 60 tahun juga nggak apa-apa. Tapi ngomongnya kan egois. Saya bodoh aja santai kok. Orang bodoh kok sangat mentang-mentang ya. Ya, jadi mentang-mentang itu bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki, nggak memiliki sementara. Udah ngaji seperti ini, beberapa tahun sedikit mentang-mentang juga ngomongnya nggak bijaksana. Gitu. Jadi mentang-mentang itu adalah sesuatu sikap, sesuatu sifat yang kalau dilahirkan menjadi sikap ego, pamrih dan arogan. Dengan jabatan pamrih yang dihormati. Yang paling banyak itu kan otak pikirannya udah punya ilmu, mentang-mentang wawasan banyak ngomongnya sembarang. Pemerata, dia nggak lihat depannya itu ada siapa. Jangan-jangan yang kita ngomongin adalah wali itu orang-orang itu pengalaman pada dia.
Jangan-jangan orang yang pakai compang samping itu malah orang kaya, katanya senang kita seperti itu. Nah kita baru punya uang berapa udah mentang-mentang. Bisa paham ya, karena mentang-mentang ini juga umum. Sesuatu yang melahirkan ego, pamrih dan arogan mesti dalamnya sebelumnya mentang-mentang, memiliki sifat mentang-mentang. Ada sifat iblis, egoisme. Bisa paham ya, teman-teman kalau mendidik, nanti kalau punya didik jangan mentang-mentang, sadar. Nah, sehingga sikap yang kedua adalah sadar. Sadar itu eling, ingat. Karena apa? Dengan sadar itu berarti orang tuh tahu, oh saya salah, saya benar, saya harus begini, tahu, sadar. Atau perlu saya mengatakan eling, ingat. Kita sadar. Ada orang yang melakukan kesalahan itu tidak sadar. Mencuri itu kan jelek secara umum, karena dia nggak sadar, pikirannya baik. Mengganggu pasangannya teman, istrinya teman, kan buruk ya. Karena nggak sadar, mentang-mentang mampu melakukan, judulnya mentang-mentang aja. Akhirnya apa? Karena nggak sadar, itu pikirannya baik. Jadi orang yang sadar itu sudah alhamdulillah, sudah dapat cahaya cepat dari Tuhan, berbentuk sadar. Makanya eling itu sadar. Ingat bahwasanya ibadah itu penting. Mentang-mentang nggak punya ilmu nggak ibadah gitu. Mentang-mentang nggak punya ilmu, masa nggak tahu kalau bagi sedekah itu baik. Makanya juga mau tahu, nanti kalau saya tahu nggak sedekah malah dosanya tinggi, akhirnya nggak mau cari ilmu. Ya salah juga, mentang-mentang nggak punya ilmu terus tidak mau sadar, itu namanya aneh. Nah setelah kita sadar, yang ketiga atau yang terakhir adalah berkesadaran atau selalu waspada. Jangan-jangan yang saya lakukan ini tidak, jangan-jangan yang saya lakukan ini Tuhan itu tidak berkenan, gitu. Maksudnya kita baik, tapi karena tidak sadar, ya tidak berkesadaran. Orang kalau sudah mentang-mentang, mesti nggak eling, lalu tidak waspada, tidak sadar, terus tidak berkesadaran. Jadi berkesadaran itu apa yang telah disadarkan, apa yang telah disadari itu diupayakan, dilakukan. Lalu saya itu mencuri tidak baik, jangan mencuri ya, jangan mencuri itu dikatakan kesadaran. Sadar itu belum ada tindakan, masih berbentuk sifat, tapi dia tahu deh. Nah, setelah melakukan sesuatunya itu baru dikatakan kesadaran. Nah orang yang tidak berkesadaran, orang yang tidak sadar dan tidak berkesadaran, dia diam atau melakukan hal yang salah. Makanya teman-teman kalau saya sadar, belajar ketuhanan ini penting, itu udah alhamdulillah. Jangan-jangan teman-teman nggak sadar. Makanya saya sadarkan di depan tadi bahwasanya mempelajari tentang pengenalan diri itu krusial, penting. Sadar, ya sudah. Nah, kesadaran kita apa? Melakukan pencarian. Nah teman-teman sampai di tarapan mana ini? Ya silakan ditebak sendiri. Ya kan? Masa sadar, saya ini belum punya ilmu pengetahuan tentang di organisasi dan cara-caranya atau di kelompok. Jangan terjebak dalam wadah. Jangan terjebak di hanya asal sudah memeluk agama sehingga tidak mau melakukan pendalaman. Jadi itu nggak sadar. Agama, kelompok, organisasi lain itu jalan untuk menemukan cahaya. Loh, sudah kita sudah beragama, sudah berorganisasi, kok nggak menemukan cahaya? Yang salah mana nih? Bukan agamanya, bukan kelompoknya. Yo kitanya sendiri yang tidak sadar.
saja ya, agama, organisasi, suatu ajaran yang baik itu seperti rembulan di malam hari, menjadi penerang kita untuk mengantarkan kita kepada siang hari, menuju cahaya yang abadi. Jangan sampai kita di siang hari nggak tahu kita berada dalam cahaya itu nggak tahu, jadi kita masih kegelapan. Padahal rembulan itu atau agama itu ada, organisasi itu ada, dan sekarang banyak sekali ajaran yang baik sudah ada, sudah kita peluk, tapi nggak melakukan jadi agama, ajaran yang lain sama sekali tidak membuat pribadi itu menemukan cahaya. Tandanya mas bingung, masih melakukan suatu keburukan. Saya kan membela Tuhan mas, gara-gara agamaku dihina, akhirnya saya hancurkan toko itu. Tapi kan tidak seperti itu, tapi kan saya membela Tuhan. Itu kan tidak berkesadaran. Kalau dia eling nama foto, sadar dan berkesadaran, dia selalu berkesadaran, selalu waspada. Jangan-jangan ya salah paham Tuhan gak berkehendak. Kalau dia itu eling dan waspada, tahu mas, bahwasanya dilakukan merusak toko, sekali membela agama itu salah. Masa sifat Tuhan seperti itu? Sifat orang yang beragama, sifat orang yang bertuhanan, masa merusak toko dan membuat ketakutan orang banyak? Kan nggak mungkin itu. Berarti kalau begitu, pribadi sedang terbelenggu dengan dogma yang tidak tepat. Orang-orang berketuhanan itu adem. Sejatinya orang-orang yang beragama, berorganisasi, berketuhanan itu adem. Agama apapun ya teman-teman, kalau sudah membawa agama, sudah berorganisasi, sudah berketuhanan, kok sifatnya masih tidak adem, berarti teman-teman belum mendapatkan cahaya, berarti belum menemukan Tuhan, berarti masih berdogma. Jadi ya dijadikan motivasi. Jadi jangan skip-skip. Bahaya kalau ngomong tentang agama itu bahaya kalau di skip-skip. Nah, kalau nonton video baru sampai selesai. Agama yang baik itu, ajaran yang baik itu, organisasi yang baik itu jangan disia-siakan dan jangan disalahgunakan ataupun jangan salah dipahami. Karena itu semua ada itu membuat untuk supaya kita menemukan cahaya, menemukan jalan. Makanya dihadirkanlah suatu organisasi agama. Karena nggak semua orang tidak melalui itu bisa, tidak semua orang. Kebaikan orang harus melalui itu ya. Makanya tekuni agama kita, ajarannya apa, organisasi kita menemukan cahaya atau menemukan Tuhan. Kalau agama abadi, kalau cahaya keabadian yang bisa menerangi kita di saat sama. Itu masalah. Jangan mentang-mentang harus sadar dan berkesadaran, atau ojo dumeh eling lama kodun suatu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Ingat, ego pamrih arogan itu adanya di mentang-mentang tadi. Sehingga membuat pribadi tidak sadar dan berkesadaran. Paham ya? Yang terakhir, sikap seseorang yang mau mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan itu sifatnya selalu bersyukur atau tada. Lalu Jawa mengatakan tada. Apa itu tada? Selalu menyukuri sesuatunya yang ada. Setiap doa yang dipanjatkan ataupun setiap ibadah yang dilakukan hanya dipenuhi dengan suatu kalimat terima kasih, puji Tuhan, atau alhamdulillah atas semua yang dimiliki. Hampir tidak ada permintaan. Makanya tada, tangan selalu di atas bila mana kita menghadap Tuhan. Di atas ini kita berterima kasih, bukan meminta, berterima kasih.
Nah, setelah tada banyak berterima kasih, lalu kita ikhlas. Semua dilakukan karena Tuhan semata, tidak ada tangan regi. Atau setelah tada berarti prada. Maksudnya kita dalam beraktivitas hari-hari itu selalu memberi pada sesama. Kalau kepada makhluk lain seperti tumbuhan, ya kita mau menciptakan suatu keselarasan, jangan semena-mena. Selalu menebar kesadaran cinta kasih sayang pada sesama. Itu agama Hindu mempelajari mas tentang pelestarian alam, menjaga alam. Di agama Buddha juga dipelajari tentang dharma. Di Nasrani diajari tentang cinta kasih. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Dan semua itu ada dalam diri kita. Karakter-karakter dharma memelihara alam dan cinta kasih dalam diri. Ini menjadi suatu kesempurnaan. Bisa rahmatan alam, bermanfaat. Jangan dipisah-pisah. Dharma saja, dapat cinta kasih tidak bisa. Ya, sehingga dalam kita berkehidupan di masyarakat itu harus saling memberi. Makanya saat bersama Tuhan kita berterima kasih, saat berkehidupan kita tangan di atas memberi. Menurut kita kan satunya tangan di belakang, satunya di bawah memberi. Jangan dibalik-balik. Tuhan kita perintah apa untuk mengabulkan doa kita. Dalam ibadah isinya apa? Memerintah Tuhan. Tuhan berikanlah ini, berikanlah. Tuhan disuruh-suruh. Tuhan jagalah anak saya. Tuhan cuma menjaga anak ya aneh. Tuhan jagalah rumah kita, saya kamu pergi lindungilah rumah saya. Karena Tuhan satang. Ya, di hadapan Tuhan kita harus tunduk, berterima kasih. Jangan banyak menuntut doa teman. Tadi sembahyang apa yang diminta? Banyak. Tak nanti kalau besar, punya nanti kalau udah berikanlah istri sangat kodok. Tuhan diperintah gitu. Tuhan sendiri itu nggak pernah mengabulkan keinginan manusia, karena keinginan manusia itu melebihi tak terhingga. Tuhan yang mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan. Makanya bersyukur saja. Orang yang meminta keinginan itu sama saja orang itu mengajar kebahagiaan. Kalau kebahagiaan dikejar semakin jauh, ngejar kebahagiaan sama ngejar bayangan kita, sama ngejar angin, nggak akan pernah dapat. Hartanya sudah banyak juga nggak pernah bahagia. Barang siapa yang bersyukur, kebahagiaan itu sudah ada dalam diri. Nggak usah kemana-mana, bernapas saja wangi udara sudah ada dalam diri kita. Makanya sadari aja, dosanya nafas. Sadari aja bahwa angin itu selalu ada. Jadi nggak usah kita ngejar angin. Bayangan itu ada di depan kita, nggak usah kita kejar, biarin aja bayangan itu ada di sini. Ngejar bayangan, tinggalkan bayangan itu, dia akan ikut kita. Nikmati aja keadaan hidup kita, pasti kebahagiaan Tuhan ngikut kita. Itu ya sikap mental kita di luar daripada yang pertama tadi ojo dume aja mentang-mentang ya nawas foto tadi. Sikap mental berikutnya adalah selalu bersyukur, tada. Hampir tidak pernah, bahkan tidak pernah sama sekali seorang yang mengajar menempuh ketuhanan itu dia meminta, hampir tidak pernah. Penderitaan apapun dan terima kasih. Karena setiap orang mau berterima kasih, penderitaannya hilang. Jadi tidak ada penderitaan lagi. Bisa ya? Berlatih itu, sedikit-sedikit kita akan bisa kita syukur di rumah. Orang kalau nggak pernah bersyukur, dia itu nggak pernah puas, nggak pernah menyukuri apa yang pernah. Nafas kita loh pernah disyukur. Terima kasih Tuhan, memberikan nafas itu loh nggak pernah. Nah, kalau orang juga nggak pernah memberi, minta, Pak tolong dong Pak, berikan ini Pak. Sama Tuhan memerintah, sama orang meminta dibalik-balik.
itu gimana? Itu namanya menyembah manusia. Jadi sadar itu. Makanya kalau sama orang jangan kayak minta-minta. Apa yang perlu kita bantu, Pak? Setidaknya kita diam. Apa saja punya pengetahuan. Bisa ya? Pada Prada bersyukur dan ikhlas. Ada tanyakan? Itu nggak bisa mah dilakukan dari mulai ojo dumah eling namas podo, jangan mentang-mentang, dan selalu sadar dan berkesadaran, termasuk bersyukur dan ikhlas. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak menempuh kespiritualan. Orang awam tuh nggak bisa. Kok bisa? Coba dilakukan aja. Kalau orang nggak tekannya ketuhanan sungguh nggak akan bisa itu. Nggak akan bisa. Anehnya di situ. Hanya orang-orang yang melakukan perjalanan ketuhanan dan sampai ketuhanannya selesai itu baru bisa. Jadi kalau teman-teman ketuhanannya masih yang selamin jangan harap apa yang, dan akhirnya apa? Kehidupan teman-teman selalu akan menghadirkan suatu hasil buruk karena perbuatannya selalu buruk. Bisa diterima ya? Nah, ini makanya dengan latihan ini diimbangi sikap kita di luar. Jangan latihan saja di luar tidak diimbangi apa Tuhan. Sembahyang budinya mencuri. Waktu aku sembahyang budiku mencuri, ya waduh, habis sembahyang mencuri lagi, berbuat buruk. Aku dari gereja ke pura, wihara, masjid, lakukan. Pulang dari situ sifatnya nggak berubah, ngepot doang. Itu makanya kalimat indahnya, saat aku beribadah budiku mencuri, saat aku berzikir budiku menaruh hati kepada keduniawian. Apa itu? Nah, sembahyangnya minta supaya diberikan kesehatan, uang banyak, rezeki lancar. Nah, harapan ibadahnya masih karena kebutuhan, biar dipuji, pamrih semua. Tapi kan, ya lumayan daripada kita sembahyang. Tapi masa seusia seperti ini masih seperti itu terus ditingkatkan lah. Karena doanya itu apa? Inna sholati wa nusuki wa maya mati lillahi rabbil alamin. Semua mati hidupku semua karena dia Tuhan. Bahkan aktivitasku ya karena tuh nggak minta apa-apa, ikhlas semua. Makanya itu nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak sungguh ketuhanan. Klik, enggak klik, bisa disimak video ini. Terima kasih. Selebihnya kita sharing-sharing di luar ini, terangkan kita semua, kita sambung di lain waktu. Rahayu.